Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikelam Putrawan. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah kesenian Islam 2. Pengertian seni Islam. Konsep seni menurut perspektif Islam yaitu merupakan sebagian dari kebudayaan Islam. Dan perbedaan antara seni Islam dengan bukan Islam ialah dari segi niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung dalam hasil seni Islam. Pencapaian yang dibuat oleh seni Islam itu juga merupakan sumbangan daripada tamadun Islam, di mana tujuan seni Islam ini adalah karena Allah SWT. Dan ini merupakan contoh-contoh seni dalam Islam. Yang pertama ada seni kaligrafi, yang mana ditulis bisa dengan menggunakan ballpoint dan juga bisa menggunakan kuas atau tinta. Dan yang kedua ini terdapat seni Islam berupa seni lukis yang bisa digambarkan melalui lukisan. Ini terdapat cerita-cerita pada masa lampau. Dan yang ketiga ini ada seni Islam yaitu berupa arsitektur masjid. Dan kemudian pembahasannya yaitu teks sastra Nusantara. Teks naskah Nusantara merupakan karya sastra kuno yang memuat naskah-naskah yang berisikan ajaran, cerita, dan sebagainya. Di antara cabang-cabang ilmu agama yang dikaji itu ialah yang pertama yaitu dasar-dasar ajaran agama Islam, kedua hukum Islam, ketiga ilmu kalam atau teologi, yang keempat ialah ilmu tasawuf, yang kelima ilmu tafsir dan hadis, yang keenam aneka ilmu pengetahuan yang penting bagi penyebaran agama Islam seperti ilmu hisab, mantek, nahwu, astronomi, ilmu ketabiban, taurid, dan lain-lain. Kesusastraan Arab dan Parsi juga merupakan bahan pelajaran yang paling utama. Dan ini merupakan contoh-contoh naskah-naskah kuno atau naskah pada zaman lampau yang ditulis oleh beberapa penulis yang terkenal. Banyak juga karya sastra dari Islam, dari ulama-ulama Indonesia yang ditulis dalam berbagai macam tulisan. Ada yang dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa tulisan Jawi Arab atau Pegon, ada yang berupa tulisan Honocoroko dan sebagainya. Dan sebab yang ketiga yaitu zaman peralihan. Menurut Taufik Abdullah, membagi sejarah pemikiran Islam di Nusantara yaitu dari abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-20 Masehi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang yang diletakkan dasar-dasar kosmopolitanisme Islam, yaitu sikap budaya menjadikan diri sebagai bagian dari masyarakat kosmopolitan dengan referensi kebudayaan Islam. Gelombang yang kedua terjadi proses islamisasi kebudayaan dan realitas secara besar-besaran. Islam dipakai sebagai cermin untuk melihat dan memahami realitas. Gelombang ketiga, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara mulai tersebar hampir seluruh kepulauan Nusantara, pusat-pusat kekuasaan ini seolah-olah berlomba-lomba melahirkan para ulama besar. Dan sebab yang keempat yaitu Bukhari Al-Jawari. Kitab ini merupakan kitab yang sangat fenomenal dan juga merupakan satu-satunya kitab yang dikarang oleh Bukhari Al-Jawari yang sampai saat ini dapat dijumpai. Dan kitab ini rampung pada tahun 1603 di Aceh Darussalam, tepatnya pada pemerintahan Sultan Alauddin Shah yang merupakan kakek dari Sultan Iskandar Muda. Kitab ini digolongkan sebagai kitab adab karena kitab ini berisikan tentang
etika politik pemerintahan, dan uniknya kitab ini disampaikan melalui cerita-cerita yang menarik yang diambil dari beberapa kitab rujukan, salah satunya kitab karangan Nizar Al-Mulk, yaitu yang berjudul Syiar Al-Mulk. Dan kitab yang dikarang oleh Bukhari Al-Jawhari ini, nah ini banyak yang jadikan menjadi rujukan. Di antara kitab-kitab yang dijadikan bahan rujukan ialah yang pertama Syiar Al-Mulk, yaitu yang tadi yang dikarang oleh Nizar Al-Mulk. Yang kedua Asronama karya Farid Al-Din. Yang ketiga Akhlak Al-Musin karya Husain Wais Kashfi, dan lain-lain. Dan kitab ini sangat baik dan mengajarkan mengenai adab. Kebanyakan isi dari kitab ini yaitu mengenai adab. Yang selanjutnya yaitu sejarah dan undang-undang. Dalam tradisi kecendekiawan Muslim, penulisan karya sastra menempati urutan penting dalam terkait langsung dengan ajaran agama Al-Quran menyebutkan bahwa ayat-ayat Tuhan terbentang di alam semesta dan diri manusia. Ayat-ayat Tuhan yang di alam semesta bukan hanya fenomena-fenomena alam, melainkan juga berbagai peristiwa sejarah. Dimulai dengan hikayat-hikayat Raja Pasai dan kemudian sejarah Melayu yang telah mulai ditulis pada zaman Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi. Karya bercorak sejarah kemudian ditulis secara intensif di pusat-pusat kegiatan politik Islam pada abad ke-8 hingga abad 18 hingga abad ke-19 Masehi. Selain karya-karya yang telah disebutkan, karya bercorak sejarah yang juga dapat digolongkan awal tarikh penulisannya ialah Hikayat Aceh yang ditulis pada zaman Sultan Iskandar Muda. Ciri-ciri umum karya bercorak sejarah ialah sebagai berikut. Yang pertama itu menceritakan asal-usul raja. Yang kedua menceritakan keturunan raja-raja. Yang ketiga mengisahkan pembukaan sebuah negeri oleh seorang raja dan asal-usul penamaan negeri yang baru dibuka. Yang keempat menceritakan bagaimana agama Islam berkembang di negeri bersangkutan. Siapa tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran itu dan bagaimana kemudian Islam dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima menceritakan keadaan negeri, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dari awal hingga masa paling akhir ketika buku itu ditulis. Kadang pemaparan peristiwa yang lebih akhir ditampilkan oleh para penyalin kitab itu. Dan yang kelima itu tadi, yaitu merupakan ciri umum karya bercorak sejarah. Yang selanjutnya yaitu puisi dalam sastra Melayu. Keanekaragaman bentuk puisi Melayu pada zaman Islam dapat dibagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, bentuk puisi yang ditransformasikan dari tradisi lisan menjadi tradisi tulis yang telah berkembang sebelum Islam. Termasuk dalam kelompok ini ialah pantun, gurindam, talibun, seloka, dan mantera. Kedua, bentuk puisi yang bersumber dari tradisi Arab Parsi yang populer ialah syair. Yang ketiga, bentuk puisi yang bersumber dari sastra Parsi seperti ghazal, nazam, rubai, qit'ah, dan masnawi. Bentuk-bentuk puisi ini diperkenalkan oleh para penulis Melayu sebagai sisipan dalam hikayat-hikayat seperti hikayat Amir Hamzah, hikayat 1001 Malam, dan Taj As-Salatin. Keempat, bentuk puisi yang ditransformasikan dari sumber Parsi seperti teromba atau puisi berirama. Sumbernya ialah Masnawi, tetapi disesuaikan dengan cita rasa persajakan Melayu.
Ini yang pertama itu pantun. Seperti yang dikemukakan, pantun adalah puisi 4 baris yang terdiri dari sampiran dan isi. Tiap baris pada umumnya terdiri dari 8 hingga 12 kata dengan pola akhir AAA atau ABAB. Sampiran biasanya melukiskan lingkungan alam dan budaya orang Melayu, sedangkan isi memuat maksud atau pesan moral yang ingin diungkapkan. Dan pantun ini merupakan warisan budaya dari Melayu, dan yang sampai saat ini masih dilestarikan. Salah satunya di suku Betawi itu banyak yang masih menggunakan pantun ini sebagai tradisi-tradisi mereka, seperti pernikahan, terus selamatan atau bagaimana. Yang kedua yaitu gurindam. Nama gurindam sudah dikenal sejak abad yang ke-13 Masehi, tetapi artinya tidak tepat sama sebagai arti yang diberikan pada abad 19 Masehi. Pada mulanya gurindam berarti perumpamaan. Secara umum Sultan Tagir Ali Syahbana berpendapat bahwa gurindam merupakan puisi 2 baris, masing-masing baris bersajak dan mengutarakan suatu gagasan secara berkesinambungan. Bentar, saya mau melihatkan gurindam seperti apa. Ini gurindam. Barang siapa tiada memegang agama, tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka yaitulah orang yang bermakrifat. Bisa disimpulkan bahwasanya gurindam ini hanya rata-rata itu hanya bersajak 2 baris saja, tidak lebih. Ketiga, syair. Syair adalah sajak 4 baris, biasanya dengan pola bunyi akhir AAAA. Tetapi ada juga yang pola bunyi akhir ABAB, AABB, AABC, dan AABABA. Jumlah suku kata pada setiap barisnya pada umumnya antara 8 sampai 12. Contoh syair ini seperti ini. Inilah gerangan suatu mada, mengerangkan syair terlalu indah, membaturi jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbaiki sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tansil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal diammu. Dan yang selanjutnya yaitu Sufi, Fuqaha, dan Mufasir. Sufi adalah penyebutan untuk seseorang yang mendalami ajaran Sufisme dan ilmu tasawuf. Kata Sufi berasal dari kata suf yang berarti kain wol, yang merujuk pada pakaian para sufi pada saat itu yang berbahan wol. Jadi pada saat itu atau masa lampau dulu, para sufi itu menggunakan pakaian wol. Yang kedua yaitu fuqaha, adalah kata mazmur dari faqih, yang mana seorang tersebut merupakan orang yang ahli dalam bidang fikih atau peribadatan. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya fuqaha itu yaitu seseorang yang bisa dikatakan ahli dalam bidang ibadah atau bidang fikih, yang mana mereka itu ahli dalam menentukan hukum-hukum sosial dalam Islam. Yang ketiga, mufasir adalah seorang yang hafal memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, mufasir ini yaitu seorang yang paham akan tafsir Al-Quran. Mereka bisa dikatakan juga hafal tentang Al-Quran, kemudian yang mana-mana yang terkandung di dalamnya itu mereka juga memahami. Dan ini ada 3 ulama yang fenomenal atau ulama yang sampai saat ini itu masih dikenang, yaitu yang pertama itu Syamsuddin Al-Sumatrani, yaitu seorang ulama yang berasal dari Samudra Pasai.
yang merupakan seorang ahli tasawuf dan penulis yang prolific. Dia adalah penasihat utama Sultan Iskandar Muda di bidang keagamaan dan pemerintahan. Yang kedua, ada ulama yang bernama Syekh Nuruddin Al-Raniri. Dia adalah seorang ulama sufi, ahli fikih atau fuqaha dan sastrawan terkemuka, berasal dari Ranir, Gujarat, India. Berarti Bapak Syekh Nuruddin ini berasal dari Gujarat, India. Dalam sejarah intelektual Islam Nusantara, dia dikenal sebagai pendebat ajaran Wujudiyah Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Yang ketiga ini ada ulama yang bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Abdul Rauf As-Singkili atau Singgal adalah ulama Aceh yang masyhur pada penghujung abad ke-17 Masehi. Dia adalah seorang penulis yang prolific. Ini ada yang foto pertama yaitu Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani tadi. Yang kedua itu siapa tadi? Syekh Nuruddin Al-Raniri. Yang ketiga ini ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Yang keempat ini ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Mereka ini merupakan ulama-ulama yang terkemuka dan sampai saat ini sangat disegani. Nah, ini ada karya sastra yang atau peradaban Islam Nusantara yang bukan berasal selain dari Aceh, ada dari Palembang dan Banjarmasin. Setelah Aceh muncul beberapa pusat kegiatan penulisan sastra Islam yang lain pada abad ke-18 Masehi. Pusat-pusat baru ini seakan-akan berlomba melahirkan ulama besar. Pusat-pusat baru yang paling aktif adalah pada zaman baru ini ialah Palembang, Banjarmasin, dan Patani. Palembang ini yaitu tepatnya di Sumatera Selatan, Banjarmasin ini di Kalimantan Timur, dan Patani ini ada di Thailand, sekitaran Thailand. Dan di ketiga pusat-pusat kegiatan penulisan sastra Islam ini melahirkan banyak karya-karya seperti kebanyakan ulamanya berorientasi pada pemikiran Al-Ghazali pada karya-karya Palembang itu, yang menekankan pada masalah akhlak, yang berusaha mengaitkan fikih dengan tasawuf secara mungkin. Dan yang selanjutnya ini kegiatan pusat penulisan yang selanjutnya yaitu Riau dan Betawi. Ada harapan umum di kalangan orientalis bahwa kegiatan penulisan sastra Melayu mengalami kemunduran memasuki abad ke-19 Masehi. Anggapan demikian tidak beralasan karena di berbagai tempat seperti Palembang, Jawa, Riau, Langkat, Singapura, Siak, Bengkulu, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, dan Betawi, penulisan sastra kitab dan sastra imajinatif masih semarak. Begitu pula di wilayah Nusantara lain yang menggunakan bahasa Jawa, Sunda, Madura, Sasak, Bugis, Sumbawa, dan lain-lain. Dari tempat-tempat ini muncul banyak sekali penulis kreatif, hanya saja belum sempat dicatat sebagai peneliti oleh sarjana sastra Nusantara. Walau demikian, mesti diakui bahwa Riau dan Johor merupakan pusat yang paling memainkan peranan penting bagi eksistensi sastra Melayu. Dua kerajaan ini pada mulanya merupakan sebuah kerajaan, namun akibat intervensi Inggris dan Belanda kemudian terpecah menjadi dua kerajaan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.